Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan sedikit sharing tentang apakah seorang suami yang menikah lagi secara diam-diam tanpa izin istri dapat dikenakan pidana. Ya, tapi sebelum dilanjut, silahkan yang belum klik tombol subscribe untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang selanjutnya dari kami. Ya, teman-teman semuanya, fenomena seperti ini yaitu seorang suami yang diam-diam menikah lagi dengan seorang wanita masih kadang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Setelah berjalannya waktu, akhirnya kemudian diketahui atau istrinya mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi tanpa izin dia. Apa yang terjadi kemudian? Pasti biasanya terjadi percekcokan, perselisihan, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya pada kesempatan ini bukan itu fokusnya yang akan kita bahas, tetapi apakah perbuatan suami tersebut yang menikah secara diam-diam dapat dituntut atau dikenakan pidana dapat dituntut oleh istrinya atau tidak. Ya, teman-teman semuanya, mengenai hal tersebut dapat kita lihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 279. Ayat pertama dijelaskan bahwa dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang melakukan perkawinan padahal diketahuinya bahwa perkawinannya atau perkawinannya dapat menghalangi perkawinan yang sah yang telah ada. Kemudian di ayat 2-nya, barang siapa yang melakukan di ayat yang satu tadi, dia dapat menyembunyikannya kepada pihak lain, misalnya dengan pihak istri, maka dia dapat dipidana penjara selama 7 tahun gitu. Jadi dari penjelasan pasal 279 KUHP, seorang suami yang menikah secara diam-diam tanpa izin istri itu bisa dikenakan pidana. Pertama bisa 5 tahun penjara paling lama, bahkan sampai 7 tahun. Ini sebenarnya maksudnya pasal ini apa? Di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, sebenarnya seorang suami diperbolehkan untuk poligami asal memang persyaratannya memenuhi. Nah, di pasal 279 tadi ada salah satu syarat yang sebenarnya menghalangi untuk melakukan poligami atau melakukan pernikahan kembali, yaitu salah satu syaratnya poligami itu adalah adanya izin dari istri pertama. Nah, sementara menikah yang secara diam-diam tanpa izin istri, artinya tidak ada izin, itu tidak memenuhi syarat poligami, dan hal ini dapat dikenakan pidana seperti yang sudah dijelaskan di dalam pasal 279 KUHP tersebut. Ya, jadi karena syarat poligami tadi nggak terpenuhi, tidak sah ya. Salah satunya adalah tidak adanya izin istri. Itu. Nah, teman-teman semuanya, jadi termasuk menikah secara diam-diam ini juga istilahnya namanya sering kita dengar adalah menikah siri. Menikah siri sebenarnya secara agama itu sah,
apabila memang terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi menikah siri ini karena tidak dicatatkan, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menikah siri itu dianggap tidak ada perkawinan karena tidak dicatatkan. Syaratnya di dalam undang-undang perkawinan itu adalah menikah sesuai dengan agamanya dan dicatatkan. Artinya ketika tidak dicatatkan, maka itu dianggap tidak ada perkawinan. Dan ketika ada pernikahan siri, ini ya seorang istri pertama secara undang-undang perkawinan, dia masih bisa menuntut seorang suami yang menikah secara diam-diam tanpa izin istri. Ya, begitu teman-teman semuanya. Tapi kalau melihat pasalnya, ini bisa masuk dalam pasal delik aduan. Jadi apabila seorang istri memang ingin menggugat suaminya atau menuntut suaminya ke pengadilan, ini masuk ke delik pengaduan. Apabila tidak diadukan, kalau ada terjadi seperti ini, maka tidak dapat diproses, gitu, tidak dapat diproses. Nah, apabila memang seorang istri ingin menuntut suaminya, dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai perbuatannya yang menikah secara diam-diam tanpa izin dia, berdasarkan pasal 279. Itu bisa dituntut. Tapi kembali teman-teman semuanya, mungkin ini khususnya bagi istri ya, atau bagi perempuan, karena yang akan digugat adalah seorang suaminya sendiri. Nah, seorang suami sendiri artinya apabila memang benar akan digugat, akan berdampak macam-macam ya. Misalnya dikabulkan gugatannya, nanti kemudian masalah mata pencaharian dan sebagainya, maka perlu dipikirkan lagi, karena memang pengadilan itu adalah jalan yang terakhir, apalagi ini adalah merupakan delik aduan. Jadi paling tidak solusinya bisa dibicarakan dulu secara kekeluargaan, misalnya meminta kepada suaminya untuk menceraikan wanita yang tadi itu. Nah, ini salah satu juga solusi sebelum harus dituntut ke pengadilan. Ya, kira-kira teman-teman seperti itu penjelasannya. Jadi kesimpulannya, jadi tidak perlu khawatir sekali, karena ada istilah bahwa seorang istri itu ya ketika suaminya menikah secara diam-diam atau menikah siri, itu nggak bisa apa-apa. Ternyata tidak. Apabila memang mau menggugatnya atau menuntutnya, itu ada pasalnya, itu pasal 279 KUHP. Apabila tidak ada izin, itu bisa digugat. Itu. Dan tidak izin dapat digugat oleh seorang istri itu. Tapi kembali terakhir, ini perlu dipikirkan kembali, solusinya menggugat ke pengadilan adalah jalan terakhir. Apabila ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu akan lebih baik dan biayanya akan lebih murah. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like, subscribe, dan share ke media sosial yang teman-teman punyai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.